Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anur Rafiq. Saya dari mahasiswa dari RPL Batch 4. Oke. Terutama saya mengucapkan terima kasih ya. Jadi untuk materi ini sangat luas banget sebenarnya ya. Eh, Bagaimana kita jadi calon pengajar BIPA secara kompetitif. Mungkin kita bisa menerapkannya untuk kedepannya kayak gitu. So, untuk yang saya ketahui selama pertengahan semester ini sangat cukup bagus ya kayak gitu. Karena ya saya sangat tertarik dengan mata kuliah ini kayak gitu. Terutama di sini saya dikasih tantangan atau bagaimana sih kita itu menjadi pengajar BIPA ya kayak gitu. Terutama di sini yang pertama hal-hal yang perlu disiapkan adalah tentunya pasti banyak dong yang dipersiapkan. Oke, persiapannya di sini adalah perangkat pembelajaran. Sama layaknya saya seperti mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa-siswa saya, khususnya di kampung Inggris. Yang pertama adalah bahan ajar dan media. Oke, terutama media pembelajaran itu sendiri, kayak gitu. Seperti lagu ataupun media cetak dan lain sebagainya. Sedangkan kita mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing, kita harus memerlukan juga seperti apa ya, mengumpulkan bahan ajar dan media tersebut seperti lagu kebangsaan, khususnya lagu kebangsaan Indonesia. Jadi kita harus memperkenalkan lagu kebangsaan tersebut. Terus uh, cerita dongeng juga, kita harus juga mempersiapkan uh, list atau macam-macam buku bacaan gitu ya. Seperti buku bacaan teks yang relevan gitu. Yang kedua adalah integrasi budaya. Maksudnya menyiapkan materi budaya Indonesia secara eksplisit yang harus dipaparkan langsung atau dijelaskan karena ini bagian dari krusial dari BIPA itu sendiri karena budaya kita itu beda sama dari negara barat juga gitu. So, jadi kita harus memperkenalkan atau mengajari atau kita mempresentasikan budaya kita sendiri. Namanya juga integrasi budaya. So, yang ketiga adalah alat evaluasi seperti yang saya terapkan ketika saya mengajarkan kepada siswa saya, terutama bahasa Inggris. Saya harus mempersiapkan juga membuat kuis, rubrik, penilaian, dan format ya, format yang sesuai. Oke, ini kayaknya salah, nanti saya langsung perbaiki. Yang sesuai atau sering menjadi tantangan seorang pengajar bahasa Indonesia gitu. So, bentar saya ini dulu. Saya ganti format. Format yang sesuai ya. Oke, apakah sudah diganti? Wait moment. Oke, kayaknya sinyal saya. Oke, kita lanjut lagi. Udah saya ganti. Next. Di sini pedagogi. Oke, pedagogi gaya gaya cara kita mengajarkan kepada siswa yang akan kita ajar khususnya warga negara asing. Oke, so di sini saya akan merangkum tiga ya. Tiga poin, merangkum tiga poin. Yang pertama adalah analisis kebutuhan siswa, yakni saya pernah memega bahas di kelas kita, khususnya memahami tujuan siswa, entah itu bekerja, belajar, atau wisata, dan akademik, atau pelaku bisnis, kayak gitu. Dan yang kedua adalah
mindset pengajar asing ya. Kita harus menyiapkan mental terlebih dahulu dalam mengajar siswa pelajar asing, bukan pengajar WNI gitu ya, warga negara Indonesia. Oke. Kenapa? Kita harus mengetahui karakter ya, karakter mindset di berbagai negara, contohnya budaya mindset orang budaya Eropa, Asia dan lain-lainnya gitu. So, ya, dan yang ketiga adalah gaya belajar, yaitu gaya belajar yang sangat what is that? Yang sangat uh, sangat penting ya sebagai calon pengajar BIPA itu sendiri kayak gitu. Yang pertama adalah GTM ya, menerjemahkan sesuai konteksnya ya kayak gitu. Grammar translations method. Oke. Dan yang kedua adalah direct method, bahasa target atau biasanya ini yang saya pakai di kehidupan sehari-hari saya, terutama saya sebagai pengajar bahasa Inggris, otomatis saya bisa menerapkan direct method itu sendiri kayak gitu. Contohnya bahasa yang dicontohkan. Jadi nanti saya membawa sesuatu dan saya terapkan ini tuh kira-kira bedanya apa sih kayak gitu, atau repetition dan sebagainya kayak gitu. Dan yang ketiga adalah audio lingual, yaitu mendengarkan drilling atau pengulangan ya. Nah, ini salah satu metode yang cocok banget digunakan untuk basic orang-orang bagi pertama kali belajar bahasa itu sendiri, yaitu bahasa pemula ya. Jadi untuk orang yang pemula mempelajari bahasa tersebut, ini adalah uh, gaya mengajar yang sangat cocok ya, atau ini adalah style saya kayak gitu. Sedangkan yang terakhir adalah CLT, yaitu komunikasi nyata ya. Kita bisa menerapkan kayak gitu. So next, karena waktu saya nggak bisa lama-lama di sini, jadi mohon maaf, jadi harus ini agak dipercepat sedikit. Ketidaksiapan ketika sebagai pengajar BIPA itu sendiri ya, kayak gitu. Pembelajaran bukan hanya sekedar teori, melainkan harus mempresentasikan budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia ke warga negara asing, seperti makanan tradisional, musik tradisional, maupun baju adatnya. Karena keragaman dari flora dan fauna, kita harus bisa mempresentasikan itu sendiri kayak gitu. Karena kita mempunyai berbagai macam uh, budaya itu sendiri kayak gitu. Karena itu bagian identitas bangsa Indonesia itu sendiri kayak gitu. So next, latar belakang kenapa sih perlu ya yang latar belakangi ini kayak gitu. Karena ada dua yang saya rangkum di sini. Yang pertama adalah konteks budaya, kurang tahu budaya keragaman bagi pembelajar ya, yang akan nantinya belajar sama kita, yaitu atau siswa kita, calon siswa kita juga kayak gitu. Di khususnya pembelajar BIPA itu sendiri. Mungkin budaya Mandarin sama budaya Indonesia itu juga berbeda, apalagi budaya Eropa dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah materi BIPA, atau kita harus benar-benar menyiapkan materi itu sendiri yang benar-benar spesifik, penggunaan kalimat kompleks seperti bahasa formal ataupun informal kayak gitu. Karena mereka nantinya juga menggunakan bahasa informal ataupun informal kayak gitu. So, kesulitan pengajar BIPA ya, saya juga mengambil 2 poin. Yang pertama adalah tata bahasa dan kedua adalah budaya. Karena kenapa? Mengajar bahasa Inggris ke warga negara Indonesia seperti menjelaskan tenses atau penggunaan vocabularies itu sendiri. Oke. Penggunaan itu sendiri maksudnya menjelaskan tenses atau mengajarkan kosakata pada siswa kita yang akan mempelajari BIPA tersebut, atau kita harus mengetahui seperti kayak penggunaan vocabularies itu sendiri kayak gitu, seperti maksudnya itu kayak gimana, itu kita harus tahu juga gitu. Seperti menjelaskan bahasa formal atau informal, konsep yang sulit ya, sorry. Yes, menjelaskan tenses itu lebih mudah kepada warga negara Indonesia dibandingkan mengajar BIPA
atau pembelajar warga negara asing seperti menjelaskan bahasa formal atau informal, itu pun sulit. Apa ya, itu adalah tantangan bagi saya, yaitu sebuah konsep yang sulit bagi saya untuk mengajarkan BIPA ini sendiri kayak gitu, karena uh, sesuai meeting yang kita pernah lakukan kayak gitu ya. Jadi ketika diajarkan sama Omega bilang bahwasanya itu susah teman-teman dibandingkan kita mengajar bahasa Inggris kepada warga negara Indonesia, atau khususnya teman-teman biasanya ngajar di kampung Inggris dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah budaya. Konteks budaya Barat itu bisa dikenal atau kita bisa mengetahui dari via media teman-teman ya kayak gitu. Sedangkan konteks budaya Indonesia itu kita harus benar-benar pakai bahasanya itu biasanya eksplisit ya. Kalau saya tidak salah, atau bahasa yang harus budaya yang harus diajarkan atau enggak. Contohnya ketika kita dulu waktu kecil pasti omongan ke omongan itu pasti diajarkan, oh budayanya nenek itu dulu kayak gini, seperti kayak gini dan lain sebagainya, itu pasti harus tahu juga. Oke, itu aja sih yang saya sampaikan, khususnya Memega. I'm so sorry, mohon maaf jika saya belibet menjelaskan atau kurang dipahami, ya. Jadi saya mencoba menjadi yang terbaik kayak gitu. Terima kasih untuk materinya. Jadi saya sangat tertarik untuk mempelajari BIPA secara mendalam atau mempelajari dengan detail itu sendiri. Okay. So ya, thank you so much. Ya, kita akhiri dari sini teman-teman. So thank you so much, and I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.